Kegiatan dimulai dengan konsultasi bersama mentor untuk memastikan rancangan kegiatan dan strategi pengolahan data DP4 sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Aktivitas ini mencerminkan nilai harmonis dan loyal dengan komunikasi terbuka, saling menghargai, dan mematuhi arahan mentor, yang menjadi pedoman untuk tahapan analisis selanjutnya. Kegiatan selanjutnya yaitu menganalisis alur kerja pengolahan DP4 secara manual untuk memastikan akurasi data pemilih. Dengan pendekatan akuntabel dan kompeten, mengidentifikasi titik kritis, menemukan potensi human error, dan merekomendasikan otomatisasi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses verifikasi dan pencocokan data. Kegiatan selanjutnya yaitu mengidentifikasi titik rawan kesalahan dalam proses penggabungan dan sanding data untuk meminimalkan risiko human error. Menerapkan nilai akuntabel dengan dokumentasi setiap temuan dan menganalisis penggabungan data. Dengan pendekatan adaptif memberikan rekomendasi perbaikan prosedur untuk meningkatkan akurasi, kualitas data, dan mendukung pengolahan DP4 selanjutnya. Kegiatan selanjutnya yaitu berdiskusi dan berkoordinasi dengan rekan kerja atau tim operator untuk memetakan kendala teknis yang sering terjadi. Menerapkan nilai harmonis dan kolaboratif melalui komunikasi yang baik, menghargai setiap masukan, dan menciptakan kesepahaman bersama sehingga kerjasama tim lebih lancar, serta meningkatkan efisiensi penanganan kendala teknis. Kegiatan selanjutnya yaitu mendokumentasikan proses manual yang selama ini dilakukan agar tercatat secara sistematis, dengan menerapkan nilai akuntabel dan kompeten sehingga tidak ada informasi yang terlewat. Hasil dari kegiatan ini memungkinkan proses kerja dievaluasi secara objektif dan menjadi pedoman perbaikan. Kegiatan selanjutnya yaitu menyusun daftar kebutuhan otomatisasi berdasarkan hasil identifikasi proses kerja dengan menerapkan nilai berorientasi pelayanan dan adaptif, sehingga dapat mempermudah kerja tim dan meningkatkan kualitas layanan pengolahan data melalui sistem yang efektif dan efisien. Kegiatan 2 diawali dengan konsultasi bersama mentor. Pertemuan dilakukan dengan komunikasi yang harmonis, menghargai setiap masukan dan arahan mentor secara terbuka, menunjukkan sikap loyal dengan mencatat serta mematuhi pedoman dan arahan yang diberikan oleh mentor untuk kegiatan selanjutnya. Mendesain template Excel terstruktur untuk menjadi acuan tampilan menu pada makro penggabungan dan sanding data DP4. Melalui sikap berorientasi pelayanan dan kompeten, desain yang dirancang harus memiliki susunan yang jelas dan mudah dipahami, sehingga meminimalkan kesalahan input data oleh operator lain. Setelah membuat desain tampilan menu, kemudian memprogram makro input per kategori dan sanding data. Kegiatan ini sangat menekankan pada sikap akuntabel dan kompeten, karena program yang dibuat harus sistematis dan outputnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah makro Excel telah selesai diprogram, dilanjutkan dengan melakukan uji coba bersama rekan kerja atau tim operator secara harmonis dan kolaboratif, sehingga pengujian ini berjalan lancar untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pada pengujian ini, masukan dan saran rekan kerja sangat diperlukan demi menciptakan sistem yang akurat. Kesalahan dan error yang diperoleh melalui pengujian sebelumnya diperbaiki dan disempurnakan pada tahap ini. Sikap adaptif tercermin dalam kemauan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan atau tantangan. Sementara kompeten terlihat dari kemampuan untuk memperbaiki kesalahan dan menyempurnakan pekerjaan secara efektif. Setelah melakukan perbaikan dan penyempurnaan makro sebelumnya, tahap terakhir pada kegiatan ini adalah mendokumentasikan hasil penggabungan dan uji coba dengan menerapkan nilai akuntabel dan kolaboratif, sehingga hasilnya terdokumentasi secara sistematis dan dapat dipahami oleh rekan yang lain. Melaksanakan konsultasi awal bersama mentor untuk membahas standarisasi penggunaan makro dan dokumentasi proses. Komunikasi dilakukan secara harmonis dengan menghargai setiap arahan dan saran yang diberikan. Semua masukan dicatat dan pedoman dipatuhi dengan sikap loyal, sehingga tahap standarisasi dapat berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Menyusun panduan penggunaan makro secara rinci untuk memastikan konsistensi dan kualitas pengolahan data pemilih. Panduan dibuat jelas dan mudah dipahami sebagai bentuk berorientasi pelayanan yang prima. Langkah-langkah disusun secara sistematis dan kompeten, mencakup seluruh fitur dan fungsi makro yang relevan, sehingga standar operasional dapat diikuti dengan mudah dan risiko kesalahan diminimalkan. Membuat draft SOP internal sederhana terkait proses penggabungan dan sanding data, agar setiap prosedur terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Setiap langkah dicatat secara sistematis dan SOP disusun dengan jelas dan kompeten, sehingga proses kerja tim dapat dijalankan secara konsisten, akurat, dan dapat direplikasi kapan saja. Melaksanakan simulasi penggunaan makro bersama tim untuk membangun kesepahaman dan budaya kerja yang saling mendukung. Diskusi dilakukan secara kolaboratif dengan pembagian tugas yang jelas, serta komunikasi terbuka yang harmonis menghargai setiap masukan. Simulasi memastikan seluruh anggota tim memahami prosedur, mampu bekerja sinkron, dan standar praktik dapat diterapkan secara efektif. Mengumpulkan masukan dari tim untuk menyempurnakan sistem agar proses kerja lebih efisien dan sesuai kebutuhan. Perbaikan dilakukan secara adaptif dengan menyesuaikan sistem berdasarkan masukan yang diterima, sekaligus berorientasi pada pelayanan agar pekerjaan tim menjadi lebih mudah. Menyimpan template dan panduan sebagai arsip internal unit kerja untuk menjaga keberlanjutan sistem dan mengurangi ketergantungan pada individu tertentu. Standar unit kerja dijaga dengan loyal dan dokumentasi dilakukan secara akuntabel, rapi, dan dapat diakses seluruh tim. Dengan begitu, proses kerja menjadi stabil, transparan, dan menjadi pedoman bagi pengolahan data di masa yang akan datang. Melaksanakan konsultasi awal bersama mentor untuk membahas pembuatan demografi data pemilih berdasarkan hasil pencermatan dan analisis. Komunikasi dilakukan secara harmonis dengan menghargai setiap arahan dan saran mentor secara terbuka. Semua masukan dicatat dan dipatuhi sehingga proses pembuatan demografi dapat berjalan terstruktur dan hasilnya akurat sesuai dengan tujuan. Mengolah data hasil sanding dan pencermatan untuk mengelompokkan pemilih berdasarkan kategori demografis seperti jenis kelamin, kelompok usia, dan wilayah administrasi. Sikap berorientasi pelayanan diterapkan dengan menyajikan data yang akurat untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan pemilih. Pendekatan kompeten terlihat dari pengolahan dan analisis secara sistematis, memastikan setiap kategori tercatat dengan tepat. Menggunakan fitur pivot table dan rumus analisis Excel untuk menyusun rekapitulasi jumlah pemilih per kategori. Kompeten diterapkan melalui teknik analisis data yang tepat dan sistematis, sementara sikap adaptif terlihat dalam penyesuaian metode sesuai kompleksitas data dan kondisi lapangan. Hasil rekapitulasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar valid untuk evaluasi perencanaan tahapan pemilu berikutnya. Melakukan pengecekan ulang kesesuaian angka rekap dengan data sumber untuk memastikan hasil analisis valid dan transparan. Pendekatan akuntabel diterapkan dengan pencocokan setiap angka secara teliti dan dokumentasi yang rapi. Sikap kompeten tercermin melalui pengecekan sistematis yang meminimalkan kesalahan agregasi, sehingga data pemilih yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan perencanaan. Berkoordinasi dengan rekan kerja untuk memverifikasi hasil rekapitulasi, membangun kesepahaman, dan budaya kerja yang saling mendukung. Sikap harmonis ditunjukkan dengan menghargai masukan dan pendapat anggota tim, sementara kolaboratif terlihat dari kerjasama aktif, diskusi terbuka, dan pembagian tugas yang tepat. Hasil koordinasi memastikan validitas data pemilih tetap terjaga dan tim dapat bekerja lebih efektif. Mendokumentasikan template analisis demografi dan menyimpannya sebagai format baku untuk mendukung keberlanjutan sistem kerja dan perbaikan berkelanjutan. Sikap loyal diterapkan dengan menjaga standar unit kerja dan memastikan template tersimpan sesuai pedoman yang berlaku. Pendokumentasian dilakukan secara akuntabel, rapi, dan dapat diakses seluruh tim sehingga proses analisis demografi menjadi stabil, terstruktur, dan efisien.